Ya, kemudian kita lanjutkan setelah kita membentuk susunan dari jaringan pada organ akar ya, mulai dari epidermis sampai empulur, maka terakhir kita lihat bagaimana perbedaan antara akar monokotil dan akar dikotil. Ya, secara umum ada dua perbedaan utamanya ya. Ya, mereka sama-sama punya susunan yang dari tadi ya, dari epidermis sampai bagian silinder pusat ya, sama-sama punya epidermis, korteks, dan silinder pusat. Perbedaan utamanya ada dua. Pertama adalah tentang bagaimana berkas pengangkutnya ya. Berkas pengangkut pada akar monokotil dan dikotil ya benar sama-sama tipe radial ya, seperti yang udah kita pelajari di bagian pengantar dari slide ini. Sama-sama tipe berkas pengangkutnya radial. Jadi silam dan phloem itu saling berselang-seling ya. Bedanya apa? Kalau kita lihat pada akar dikotil itu silamnya teman-teman, kalau kita lihat ini berbentuk bintang. Ini yang warna merah ini di tengah-tengah ini adalah silam ya. Dan dia disebut tipe radial kalau kita lihat ini karena habis silam warna merah ada phloem ya. Habis silam ada phloem, maka dia tipe radial gitu. Sama dengan ini juga pada tanaman monokotil, kalau kita lihat di sini juga setelah warna merah yang ini pada tanaman monokotil ini ada phloem, silam phloem yang ini ya teman-teman. Silam phloemnya saling ganti ya. Nah, karena silamnya berbentuk bintang pada tanaman dikotil, konsekuensinya adalah bagian tengah dari akarnya ya itu tetap berupa silam ya. Ini silam juga yang tengah ini. Silam juga ini. Maka dia berbeda dengan tanaman monokotil ya. Bagian tengahnya teman-teman itu berupa empulur ya. Dia punya ini pit kalau di sini ya. Bahasa Inggrisnya pit. Pit itu artinya ini pit. Pit itu artinya empulur ya. Maka akar dikotil tidak punya empulur karena bagian tengahnya diisi oleh silam, sementara tanaman monokotil bagian tengahnya punya empulur. Kemudian perbedaan keduanya saya kira jelas ya, pada tanaman monokotil itu karena tidak punya kambium ya, sementara tanaman dikotil punya kambium. Itu perbedaan utamanya ya, tentang ada tidaknya empulur dan ada tidaknya kambium. Nah, baik, kita lihat contoh soalnya. Gambar di bawah ini memperlihatkan jaringan pengangkut pada tanaman. Berdasarkan posisi bagian 1 dan 2 dari gambar tersebut, organ ini merupakan potongan dari organ apa? Maka kalau kita lihat nomor 1 silam, nomor 2 phloem ya. Kita lihat susunannya silam dan phloem itu terpisah ya, bukan tipe gabungan ya. Maka silam dan phloem saling berganti, yang silam phloem dia tipe tipe radial. Tipe radial hanya ada pada organ akar. Gampang ya. Kemudian selanjutnya jaringan berikut yang tidak ditemukan pada akar adalah, tadi kita udah pelajari, akar pasti punya epidermis, korteks ya. Kemudian epidermis susunannya kan epidermis, korteks, kemudian endodermis, kemudian habis itu perisikal, kemudian ada silam dan phloem. Maka jawabannya yang enggak ada peridermis. Apa ini? Jaringan gabus ya. Jaringan gabus itu kan adanya pada batang tanaman dikotil ya, yang bisa melebar batangnya. Dan peridermis itu teman-teman, itu dia kan mengalami penebalan dinding berupa
suberin sehingga tidak memungkinkan air masuk di situ ya. Maka secara umum kalau ada peridermis di bagian luar akar itu air nggak bisa masuk ke akar, maka nggak boleh punya peridermis. Kemudian soal selanjutnya, tumbuhan yang punya struktur pembuluh seperti gambar di samping kalau di sini adalah ini kalau kita lihat teman-teman gambarnya ada kata xilem dan phloem. Xilem dan phloem kalau kita lihat ini deketan ya. Deketan dan berada dalam satu buletan, satu berkas pengangkut. Oh ini tentang batang sih ya teman-teman ya, salah tempat soalnya ini. Ya, maaf kita skip soal yang ini. Ini tentang batang ya. Kemudian kita ke soal selanjutnya, jaringan akar jagung yang terletak di antara epidermis dan endodermis dan tersusun atas lapisan sel parenkim serta memiliki ruang antar sel yang dapat berfungsi sebagai tempat pertukaran gas adalah ya jelas epidermis, habis epidermis korteks, habis korteks baru endodermis, maka jawabannya korteks. Gampang ya. Ya saya kira itu aja ya teman-teman untuk pertemuan hari ini ya. Meskipun ringkas ya, mudah-mudahan bermanfaat. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Saya doakan semoga teman-teman diberikan diberikan kekuatan, semangat dan kesabaran ya untuk terus belajar, dimudahkan ujian-ujian hidupnya ya, dimudahkan ujiannya di UTBK, di ujian mandiri dan juga ujian di tempat yang lain ya. Semoga teman-teman cita-citanya bisa terwujud ya, bisa menjadi manusia yang bermanfaat ya. Amin. Saya kira itu aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.